Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan pemirsa RRI Nat Bengkulu. Kita jumpa di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Hari ini bersama aku Intan yang akan menemani kamu di podcast kali ini. Tapi tentu saja tidak sendirian, karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebetulnya tuh makin hari makin mendesak untuk sering-sering dibicarakan, dan harusnya juga menjadi concern banyak pihak juga. Tapi seringkali isu yang satu ini dinomorduakan atau mungkin dilupakan ya. Apalagi kalau bukan soal lingkungan, tepatnya saat perusahaan harus peduli lingkungan. Untuk itu hari ini aku sudah bersama dengan narasumber yang bakal berbagi insight dan juga ilmu pengetahuan untuk kita seputar lingkungan ini. Yang pertama ada Bapak Dodi Nofran ST, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLHK Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Pak Dodi, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu Intan. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Mbak Asma Nadia Harahap, Staf Analisis dari Kebijakan Kanopi Hijau Indonesia. Halo Mbak Asma, selamat datang. Mbak, selamat datang juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Hari ini aman-aman aja ya. Alhamdulillah aman. Tapi sebelum kita ke tema, aku pengen tahu dulu dong, kalau Pak Dodi di DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, bersama dengan rekan-rekan sekarang tuh lagi sibuk apa Bapak? Kalau kita menjalankan aktivitas kita, Pak, kebetulan saya ini di bidang penataan dan peningkatan kapasitas itu di tempat proses penerbitan persetujuan lingkungan, Bu. Nah, kalau kami itu sebagai sekretariat untuk pengurusan yang namanya AMDAL, UKLPL ataupun CPPL, Bu. Jadi di sini sekretariat, nanti proses penerbitan persetujuan lingkungannya di kita, Bu. Ada kajian lingkungan hidup strategis juga di sana, terus ada dokumen RPPLH, itu mungkin kegiatan kami sehari-hari, Bu. Terus kalau ada pengaduan juga masuknya ke bidang kami, Bu, ya. Wah, banyak juga ya Pak. Iya. Dari pengurusan segala macam, pengaduan juga kalau ada dari masyarakat juga ke bagian Bapak ya. Oke, kalau Mbak Asma dari Kanopi Hijau Indonesia sekarang bersama teman-teman tuh lagi sibuk dengan proyek atau kegiatan apa Mbak Asma? Kalau dari Kanopi ya tetap sama, menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang paling penting itu adalah kita tetap mendampingi rakyat dalam kegiatan-kegiatan, baik itu yang sekarang kita dampingi itu warga korban dari PLTU Teluk Sepang, jelas di Teluk Sepang dan juga di Padang Kuas. Jadi berpacu di situ Mbak aktivitasnya saat ini. Masih pokoknya setia dengan urusan lingkungan, pendampingan masyarakat juga ya Mbak Asma. Jelas itu. Oke, mungkin aku ke Pak Dodi dulu. Kalau kita bicara soal kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, itu bentuknya harusnya seperti apa Pak Dodi? Apakah ada standar-standarnya yang memang harus dipatuhi oleh perusahaan agar fokusnya bukan sekedar cari untung aja nih Pak untuk sekarang, tapi juga kelestarian lingkungan juga masih diperhatikan? Gimana Pak Dodi? Iya. Sekarang isu lingkungan itu masalah isu pokok, Bu. Jadi kalau di kita tuh ada namanya persetujuan lingkungan, Bu. Jadi persetujuan lingkungan itu merupakan syarat perizinan berusaha. Jadi sebelum pelaku usaha itu melakukan kegiatan berusaha, dia wajib mengurus yang namanya persetujuan lingkungan, Bu. Nah, persetujuan lingkungan dulu, kalau dulu sekarang di PP 22 tahun 2021 itu pelindungan pengelolaan lingkungan hidup, namanya persetujuan lingkungan, sebelumnya namanya izin lingkungan. Nah, jadi sebelum mereka mengurus perizinan berusaha, mereka wajib mengurus persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan itu ada yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan, ada yang tanpa dokumen lingkungan. Kalau kegiatannya dampaknya besar dan penting, dia wajib sebelum keluar persetujuan lingkungan wajib mengurus AMDAL. Tapi kalau menengah, dia wajib cukup dengan dokumen yang namanya UKLPL. Tapi kalau kegiatan kecil, cukup dengan SPPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu tanpa disertai dengan dokumen lingkungan. Nah, jadi itu awalnya mereka di dalam dokumen lingkungan, di persetujuan lingkungan itu sudah tertera semua. Nanti kewajiban perusahaan itu apa aja sudah masuk di sana, Bu. Mulai dari itu intinya mereka terkait dengan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah masuk di dalam dokumen lingkungan yang wajib mereka taati. Ketika mereka tidak mentaati, mungkin ada sanksi yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka harus taat sebelum melakukan usaha,
dia wajib mengurus namanya persetujuan lingkungan. Ketika itu sudah dilaksanakan, sudah dapat disetujui, baru dapat mengurus perizinan berusaha. Jadi itu merupakan dari awalnya sudah ada kewajiban untuk melakukan terhadap dengan ketaatan lingkungan, Bu. Oke, jadi sebetulnya dari awal pun ketika sudah aba-aba nih perusahaannya mau running, mau ada usaha di sektor apapun itu, ada step by stepnya ya Pak, yang memang harus diikuti dan harus diurus sesuai dengan level perusahaannya. Kalau skupnya kecil beda, menengah beda, dan besar beda. Nah, kalau dari perspektif Kanopi Hijau Indonesia Mbak Asma, seberapa penting sebetulnya peran sebuah perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan ini, Mbak? Oke, kalau dari perspektif kami itu ya, kita coba tarik ke atas dulu sebenarnya dari landasan filosofisnya. Kalau berbicara mengenai perusahaan itu harus peduli lingkungan, pasti kita bakal ngomong mengenai dokumen lingkungan. Dan kenapa secara filosofis dokumen lingkungan itu ada? Karena kita selalu bilangnya gini, bahwa untuk pertumbuhan ekonomi pasti harus ada yang dikorbankan. Nah, demi mengantisipasi itu harus ada namanya dokumen lingkungannya. Jadi secara filosofis ketika perusahaannya itu akan membuat suatu usaha untuk mengantisipasi dampaknya melalui dokumen lingkungan. Namun dalam segi atau tataran kebijakan yang kita lihat di sini adalah pemerintah sebagai regulator dan juga sebagai orang yang melaksanakan kewajiban itu harus memastikan perusahaan atau korporasi itu menjalankan secara penuh dan utuh aturan yang berlaku. Nah, jadi sangat penting sebenarnya perusahaan itu harus menaati yang namanya kewajiban lingkungan mereka. Nah, namun pada aktualisasinya atau pada realitanya pada saat ini kita bisa lihat gitu ya, bahwa banyak sekali perusahaan ataupun korporasi bisa kita katakan di sini adalah tidak menaati apa yang disebut dengan dokumen lingkungan mereka. Ya, seperti yang disebutkan Pak Dodi tadi, kalau misalnya ada AMDAL, UKL, UPL dan juga SPPL kalau dia yang bawah gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat secara nyata gitu ya, di Provinsi Bengkulu, ini langsung aja kita tembak gitu ya. Memang pada saat ini advokasi kami itu di bagian PLTU. Pada saat ini kita bisa lihat bahwasanya PLTU Teluk Sepang yang merupakan sumber dari pembangkit listrik yang ada di Bengkulu itu, dalam melaksanakan kewajiban lingkungannya itu banyak sekali temuan-temuan dari kita yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aturannya. Itu yang pertama. Nah, berkaitan juga dengan kewajiban lingkungan ini, sebenarnya ini tidak murah sebenarnya ketika perusahaan itu taat secara penuh. Kenapa tidak murah? Karena dalam perusahaan mengikuti standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, itu menimbulkan biaya-biaya yang sangat mahal. Contohnya nih, kalau misalnya cerobong PLTU itu harus dilengkapi dengan namanya CHEMS. CHEMS itu kayak pengukuran udara ataupun emisi yang keluar dari cerobong asap itu. Nah, itu nggak murah ternyata Pak. Secara kami udah lihat gitu ya berapa harga CHEMS dan lain sebagainya. Nah, itu nggak murah. Terus juga yang kedua adalah bagaimana PLTU Batubara dalam melaksanakan kewajiban lingkungannya itu dalam membuang faba, limbahnya gitu ya, abunya itu harus memiliki lahan yang luas. Jelas kalau memiliki lahan yang luas juga nggak murah. Nggak murah. Iya, jelas nggak murah gitu. Dan juga dalam mengantisipasi ketika limbah air yang ada di dalam PLTU Batubara itu dikeluarkan ke laut, itu tidak boleh melebihi batasnya 2 derajat dari suhu normal di laut itu. Dan itu dalam prosesnya itu pasti juga nggak murah kan Mbak. Jadi realitanya di lapangan pada saat ini yang kita lihat bahwa ya terjadi banyak pelanggaran seperti itu yang dilakukan oleh korporasi yang pada saat ini kita bisa tahu itu PLTU Batubara, yang kita bisa lihat pemerakarsa utamanya adalah PT TLB seperti itu. Nah, jadi ya sangat penting sebenarnya perusahaan itu harus menaati kewajiban lingkungannya, tapi in case itu nggak semudah itu ternyata. Karena mungkin setelah perjalanan banyak juga problemnya dan banyak kondisi-kondisi yang terjadi ya. Nah, kalau dari Pak Dodi nih di DAHLK Provinsi Bengkulu, kalau dari data yang Bapak dan teman-teman punya, itu seperti apa Pak kondisi secara keseluruhan kalau di Bengkulu? Apakah tingkat kepatuhannya tuh masih dalam tahap yang tinggi, menengah, rendah, atau seperti apa kalau sekarang? Iya Bu, terima kasih Bu. Memang di kita Bu, untuk mengukur tingkat ketaatan perusahaan itu. Jadi tingkat ketaatan perusahaan itu yang diawali dengan pertama dengan izin Bu ya. Ya, administrasinya. Yang kedua pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran tanah ya. Nah, jadi 3 aspek itu memang wajib Bu. Nah, makanya kalau ada dokumen lingkungan itu mereka sudah ada kewajiban mereka terkait dengan kalau dia wajib AMDAL terkait dengan rencana pengelolaan pemantauannya
terus seperti apa, terus pemantauannya juga seperti apa. Jadi sudah tertera terkait dengan kewajiban mereka. Jadi kalau dokumen AMDAL itu di matrik rencana pengelolaan pemantauannya itu sudah ada, mesti tahapnya tahap apa, misalnya tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, sampai pasca operasi gitu. Nah, kewajiban mereka itu kalau sekarang malah sudah tambah jelas. Jadi di awal semua sudah wajib diurus. Kalau dulu mereka wajib mengurus namanya izin lingkungan, baru mereka ngurus yang namanya izin PPLA, izin pengendalian pencemaran air, pencemaran udara dan LB3 segala macam. Kalau sekarang di awal sudah wajib terpenuhi semua, Bu. Jadi itu merupakan syarat sebelum mereka berusaha. Jadi sebelum mereka beroperasi, izin-izin itu sudah wajib selesai mestinya. Dipenuhi, Jadi ya? di awal sudah di dalam tahap perencanaan itu mereka sudah wajib mengurus seperti yang disampaikan tadi, aja izin TPS ya, TPS LB3 namanya itu. Kalau dari kegiatan batubara itu TLB itu pengolahan itu dia wajib mengurus namanya tempat pembuangan sementara limbah B3. Kalau dulu memang Paba itu masuk kategori limbah B3, Bu. Kalau sekarang sejak terbitnya PP 22 tahun 2001 ini sudah tidak dikategorikan sebagai Paba. Karena sudah ada kajian khusus yang menyatakan bahwa limbah hasil kegiatan produksi itu batubara yang akan diambil energinya menjadi pembangkit listrik tenaga batubara itu sudah tidak lagi kandungan-kandungan di dalam itu sudah ramah lingkungan. Intinya sudah parameter yang ada di limbah itu sudah tidak kategori limbah Paba. Makanya saat ini itu tidak wajib. Kalau dulu tidak boleh dibuang misalnya ke media lingkungan. Jadi mereka punya namanya TPS, tempat penyimpanan sementara, karena kegiatan banyak TPS-nya cukup besar. Kalau sekarang kan mereka sudah dikeluarkan dalam kategori itu, jadi mereka sudah dianggap tidak mencemari. Nah, jadi kita memang ada kriteria ketaatan pelaku usaha itu, Bu. Dibuktikan kalau saat ini yang lebih gampangnya dengan namanya proper, Bu. Proper itu rapor perusahaan. Jadi penilaian kinerja perusahaan terhadap tingkat ketaatan itu melalui kegiatan yang namanya proper. Jadi di sini ada namanya hasil rapor itu ada gold, hijau, terus biru, merah, hitam. Itu sudah kalau kita sekolah itu kan, Bu, keluar rapornya itu berarti ini ada perbaikan, ini perlu misalnya peningkatan. Kalau ini sudah cukup dipertahankan. Nah, itu mungkin kalau yang gold mungkin berprestasi gitu, Bu. Jadi dia sudah berapa kali. Jadi kalau di kita kan kita nggak, tapi yang jelas di dalam proses penilaian proper itu nanti keluar semua kriterianya, Bu. Baik dari pengelolaan, pemantauan, pelaporan, terus itu sudah ada di dalam kriteria itu. Jadi seluruh kriteria dalam proper itu misalnya keluar nanti raportnya ini, kalau dia raportnya biru ya sudah dianggap taat. Tapi kalau merah dianggap belum taat. Jadi ketika dia merah tapi belum seluruhnya dia dianggap mencemari lingkungan. Karena dari segi pelaporan aja mereka terlambat misalnya, dia dianggap sudah tidak taat misalnya. Walaupun dia secara pengelolaan bagus, tapi pelaporannya aja misalnya kan ada kewajiban untuk pelaporan kalau 6 bulan sekali ke kita. Terus kalau pemantauan itu setiap bulan misalnya. Ada pemantauan harian, bulanan. Kalau terkait dengan pH misalnya, terus suhu itu wajib dipantau setiap hari sebelum dibuang ke media. Harus tercatat juga. Jadi kalau mereka itu sistem pemantauan itu melalui plometer gitu, Bu. Jadi digital, nggak bisa dimatikan. Ketika dimatikan pasti ketahuan berarti. Ini dianggap ini. Terus yang kedua, sistem yang disebutkan Ibu tadi, pemantauan kualitas udara sudah sistem dengan CEM, Bu. CEM itu udara yang dibuang ke media lingkungan itu tercatat per detiknya, Bu. Jadi ketika dia melebihi baku mutu, otomatis itu sudah tercatat bahwa ini dianggap mencemari. Terus ketika nanti dilakukan misalnya penilaian, dianggap sudah tidak taat. Karena kalau dulu kan kita nggak bisa mantaunya setiap ada lab laboratorium yang terakreditasi aja mantau. Kalau sekarang nggak, kalau sistem CEM malah lebih ribet perusahaannya, Bu. Karena ketika dia melebihi baku mutu lingkungan, itu sudah tercatat.
sudah terekod. Sedetail itu karena digital ya Pak karena Dudi? sudah sistemnya digital, terus itu juga sudah terintegrasi di kementerian. Ketika mereka, karena secara kewenangan untuk kegiatan yang dampaknya besar penting itu sekarang kewenangannya sudah di kementerian. Oke, baiklah. Nanti kita bakal lanjut lagi Pak Dodi, Mbak Asma. Setelah ini aku tuh pengen banget denger ceritanya Mbak Asma gimana proses selama pendampingan masyarakat ketika menghadapi isu-isu lingkungan ini yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Tetap di podcast Buka Suara, buka telinga, buka mata karena kita dibuka suara. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Pendengar dan pemirsa RRI Net Bengkulu, kita masih di podcast Buka Suara, buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Masih bersama dengan Pak Dodi Nofran dari DLHK Provinsi Bengkulu, masih bersama Mbak Asma dari Kanopi Hijau Indonesia. Kali ini aku tuh pengen denger cerita Mbak Asma ketika pendampingan seputar isu ini, Mbak. Ketika ada lingkungan yang kemudian ada problem dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Gimana ceritanya Mbak Asma? Oke, ceritanya gini. Jadi kan memang Kanopi itu pada saat ini fokusnya adalah pendampingan dari masyarakat korban PLTU gitu ya. Dan kalau kita tadi menelisik bagaimana pendampingnya sampai saat ini pun, bahkan yang warga yang kita dampingi dari Padang Kuas itu sudah di tahap yang kita itu udah masukkan surat ke gubernur dan untuk meminta PT TLB itu meninjau kembali gitu. Nah, untuk saat ini pun merespon dulu ya dari pernyataan Pak Dodi tadi mengenai pelaksanaan indikator keberhasilan dari suatu korporasi dalam saat ini adalah dari aturan-aturan yang ada. Ini menurut saya secara normatifnya hanya normatif gitu, tapi dalam pelaksanaannya kita harus melihat juga betul nggak aktualisasinya seperti itu. Sudah betul nggak dalam dokumen AMDAL yang dijadikan indikator normatifnya saja ketika mereka melaksanakan itu di lapangan. Nah, itu yang harus kita lihat. Satu, yang pertama tadi merespon adalah ketika pembuangan faba itu tadi, ya memang pada saat ini kita tahu dengan adanya regulasi yang berlaku bahwa faba memang tidak dimasukkan lagi ke dalam limbah B3. Tapi dalam pembuangannya pun, dalam membuang limbahnya itu tetap ada aturan atau regulasinya. Seperti misalnya bahwa faba ini dibuang ke lahan yang mana nih, atas persetujuannya gimana. Terus juga dalam membuang itu harus ada lapisan-lapisannya lagi. Nah itu. Namun ini Pak, pada saat ini yang kami dapatkan ada 13 titik atau lokasi PT TLB itu membuang limbahnya secara sembarangan. Nah itu kami nggak tahu apakah misalnya DLHK udah ngecek 13 lokasi itu atau enggak, kami nggak tahu gitu ya. Tapi udah kami publikasi baik di itu Instagram Kanopi, di web Kanopi, bahkan di berbagai media massa gitu. Nah, salah satunya yang udah kami teliti ada di Ersbakul, Mbak. Di Ersbakul itu kami udah melakukan penelitian, terbukti ketika faba itu ditimbun bertruk-truk di sana, itu nggak ada perjanjian dengan komunitas warga atau warga gitu. Itu nggak ada. Kedua, itu juga dibuangnya nggak ada namanya make membran itu. Dan juga kalau misalnya dibuang itu langsung ke media itu harus ada misalnya faba terus sekitar 60 cm tanah lagi, dan itu sesuai aturan yang ada. Tapi itu nggak ada pada saat ini. Ketika kita teliti di sana dengan melakukan uji laboratorium, pH air yang ada di sana sumber warga itu asam. Dan jelas ketika itu asam, itu nggak layak untuk digunakan. Dan dampaknya kepada masyarakat adalah masyarakat di sana pada saat pembuangan awal itu mereka merasa gatal-gatal, sesak napas. Itu juga kami dampingi bagaimana mereka itu mendapatkan keadilan, mendapatkan apa yang harusnya mereka rasakan, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan juga bersih. Itu kami dampingi pada saat ini. Begitu pula dengan yang di Padang Kuas, itu sampai saat ini pun udah kami jor-joran untuk membantu sampai ke pemerintah gitu. Namun ya pada saat ini pun kami mengundang PT TLB sekalipun untuk bersama-sama melihat kajian itu, mereka nggak pernah hadir di tempat kami gitu. Jadi emang ada banyak problematika ketika mengikuti itu. Kalau contoh perusahaan yang benar-benar ngasih kepedulian kepada lingkungan dan juga masyarakat di sekitar, ada nggak Mbak Asma? Yang kayaknya, wah ini salah satu perusahaan, mungkin sebut saja sektornya kali ya, yang memang ngasih kontribusi yang oke nih buat lingkungan, jadi role model gitu. Nah kalau untuk role model rasanya banyak, cuman karena Kanopi memang tidak melihat ke arah sana, kita kan datang mendampingi masyarakat ketika itu udah ada kasus dan ada korban. Oke. Nah, ya kita mainnya di sana. Terus bagian pengawasan tadi ya Pak, rasanya terlalu sempit kalau kita bilang kewenangan DLHK itu hanya sebatas mengawasi, walaupun misalnya kewenangan udah diambil ke pusat gitu. Tapi pengawasan itu fungsinya tetap ada di DLHK. Nggak bisa kita pisahkan ketika kita bilang bahwa ini udah diambil pusat, tetap harus ada itu. Nggak bisa kita harus memisahkan kewenangan itu. Oke, baiklah, thank you Mbak Asma. Pak Dodi, tadi kan Pak Dodi sempat spill juga kalau sama kayak anak sekolahan nih, ada rapor-rapornya ya. Ada yang gold, ada yang biru, ada yang merah, hitam. Nah, sama kayak rapor di sekolah yang ketika dapat gold, dapat nilai bagus itu dapat hadiah, dan ketika merah atau hitam dapat sanksi, apa gimana ini Pak? Iya Bu,
Jadi dia kalau untuk perusahaan baru itu rapot maksimalnya itu biru, Bu. Biru. Biru dia. Jadi dia kategorinya kalau kayak perusahaan baru dia biru, merah, hitam. Kalau biru dianggap sudah taat. Nah, kalau sudah berapa kali biru dia bisa menjadi hijau, Bu. Nah, tapi syaratnya dia harus memberikan CSR yang lebih, terus melakukan pembinaan juga kepada bukan untuk pengelolaan lingkungan yang mereka miliki saja, tapi untuk perusahaan yang di sekitar mereka. Jadi wajib melakukan pembinaan seperti itu, Bu. Jadi dia naik kelas, jadi rapornya jadi hijau misalnya atau gold gitu. Nah, tapi kalau untuk misalnya yang disampaikan Ibu tadi, dia wajib biru. Nah, jadi kalau ketika dia raportnya di bawah biru, kita lihat dulu, Bu. Jadi mereka ini masalahnya di mana? Kalau cuma pelaporan saja mungkin cukup dengan sanksi administrasi, teguran tertulis. Nah, terus kalau dia misalnya sudah hitam sampai kepaksaan pemerintah misalnya kan. Jadi ada sanksi yang kita berikan. Terus masalahnya apa gitu? Misalnya kalau mereka terkait dengan baku mutu air, mereka melebihi misalnya. Jadi kita minta progres ke mereka sampai itu tidak dilakukan lagi, misalnya kelebihan baku mutu itu. Jadi misalnya koreksinya berarti kalau yang melebihi baku mutu berarti kalau pembuangan air ke media lingkungan berarti instalasi pengolahan air limbahnya bermasalah. Nah, berarti itu wajib melakukan pembenahan sampai baku mutu terpenuhi, parameter dan baku mutunya terpenuhi. Terus ada juga sanksi yang diberikan, bisa denda juga misalnya kalau diukur, kalau di Permen LH 14 tahun 2024 ini malah lebih jelas. Jadi kalau pengawasan itu hasil akhirnya bisa denda, Bu. Jadi denda membayar kerugian terhadap lingkungan. Jadi ada hitung-hitungannya, jadi dia wajib membayar terhadap lingkungan. Jadi ketika mereka tidak taat, ada sanksi yang kita berikan. Ya itu wajib tadi. Kalau sekian waktu itu tidak juga terpenuhi, ya sanksinya naik lagi. Jadi sanksi Bertahap ya? ya, sanksinya itu ada pertama teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau sampai pencabutan izin. Tapi karena rata-rata kalau sudah diberi sanksi itu, apalagi kan mereka pengen berusaha, Bu, pasti melakukan pembenahan gitu. Jadi ketika kita lakukan uji laboratorium ternyata sudah terpenuhi, ya akhirnya sanksi itu dicabut. Tapi kalau belum, sanksinya bisa ditingkatkan, kira-kira seperti itu. Kalau sejauh ini sektor-sektor yang rawan banget melanggar itu biasanya apa, Pak? Perkebunan kah? Atau mungkin di sektor industri apa yang biasanya sering melanggar? Sebenarnya kalau perkebunan itu kan dampaknya kurang, Bu. Misalnya industri, agroindustri, Bu. Dia malah lebih enak misalnya, karena di kita kan ada namanya titik penataan, Bu. Jadi kalau untuk air buangannya di outlet misalnya kan, untuk ipalnya. Jadi di sana aja wajib mereka jaga. Tapi kalau mereka itu sudah kontinu, apalagi perusahaan sudah lama, biasanya sudah mulai tertib. Terus instalasi pengolahan air limbahnya itu juga kan biasanya sistem pengolahannya sistem mikrobia ya, secara biologis gitu, Pak. Ya, karena apalagi kalau sudah lama biasanya kecenderungannya semakin lama itu ya semakin enak dia, Bu. Karena titik penataannya kan sama, Bu. Yang diolah juga sama, terus sumber limbahnya juga sama. Akhirnya ya dianggap lebih enak lah gitu untuk ininya. Kalau misalnya kalau kegiatan tambang kan dia berubah terus titik penataannya. Ketika ada pembukaan lahan, ada kewajiban-kewajiban juga terkait dengan penataan lahan. Terus jadi titik penataannya itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau untuk kegiatan industri itu biasanya titik penataannya kan tetap sama, misalnya ipalnya itu, outletnya di situ, titik pantaunya juga di situ. Kayak titik lubang emisinya juga tetap kan nggak berubah. Tapi kalau kegiatan pertambangan itu kan bisa berubah-ubah dia. Ada pembukaan lahan baru. Nah, tapi sebelum buka lahan baru, yang lahan lama ini sudah wajib dilakukan revegetasi dan reklamasi, penataan lahan kembali, terus baru diizinkan untuk membuka. Ada blok-bloknya kira-kira gitu. Oke, Mbak Asma, kalau misalkan peran dari masyarakat nih, kira-kira masyarakat tuh bisa berkontribusi juga nggak ya melakukan pengawasan? Mungkin kan kadang-kadang pengen ya berkontribusi, cuma kan kalau masyarakat awam mungkin ada yang tidak paham kalau ternyata limbah dengan jenis ini harusnya begini-begini, perusahaan ini harusnya begini standarnya, kan mungkin banyak yang tidak tahu. Gimana nih, Mbak, untuk kontribusi masyarakat?
Jelas ya kalau konsepnya pengawasan, apalagi pengawasan terhadap dia industri ataupun perusahaan yang besar gitu, masyarakat itu menjadi aktor pengawas juga di sana. Masyarakat juga menjadi orang yang bisa mengawasi misalnya apakah perusahaan ini sudah sesuai aturan atau enggak, misalnya tiba-tiba membuang limbah dan lain sebagainya. Tetap masyarakat mengawasi. Dan juga kalau misalnya ketika masyarakat yang enggak tahu mengenai aturan dan lain sebagainya, kita ini udah di era digitalisasi, kayak udah banyak banget media-media yang bisa kita lihat gitu, apalagi dari Kanopi lah misalnya. Termasuk Kanopi Instagram ya aktif ya. Udah aktif itu, udah banyak sekali kampanye-kampanye yang kita lakukan. Dan alhamdulillahnya juga kalau misalnya dari warga terdampak yang di sekitar itu, mereka udah membuat komunitas untuk sama-sama ibaratnya lah mencerdaskan dan juga melakukan penuntutan hak lah, kalau dibilang perlawanan agak gimana jadinya, tapi memang gitu. Jadi memang udah ada proses-proses pencerdasan publik yang dilakukan, dan harapan saya adalah ketika misalnya dari masyarakat yang di sekitar sana, kalau dalam peraturannya dibilang masyarakat terdampak ya Pak, yang di situ aja udah peduli, ya masyarakat yang lainnya udah harus lebih peduli lagi, karena masalah lingkungan bukan masalah yang hanya satu orang, bukan hanya masalah satu daerah, tapi sifatnya global gitu Mbak. Oke, Pak Dodi kan tadi timnya juga menerima pengaduan dari masyarakat ya Pak. Kalau ngadu melapor aman gak nih Pak identitasnya? Gimana perlindungannya Pak terhadap masyarakat yang melaporkan? Ya Bu, jadi kita ada namanya pos pengaduan Bu. Jadi pengaduan sengketa lingkungan biasanya kan. Nah, jadi pengaduan itu bisa tertulis, bisa kadang-kadang kita tidak perlu mengadu, tapi ketika mereka menyampaikan melalui media massa, misalnya lewat koran, misalnya kayak RRI kan, terus kayak sosial media segala macam, itu biasanya kalau masuk ke kita, kadang-kadang walaupun nggak masuk kita, ada orang kantor aja yang tahu, apalagi masuk ke kita Bu, kita pasti tanggapi Bu. Jadi ketika ini masuk tapi sumbernya jelas gitu Bu. Kalau nggak jelas sumbernya, kita kan nggak bisa ngeceknya kemana. Jadi ketika mereka masuk, nanti biasanya kita ada surat perintah tugas untuk melakukan verifikasi terkait dengan dugaan. Jadi kalau kami itu semua apa misalnya yang masuk ke kita, misalnya baik tertulis, media massa ataupun segala macam bentuknya, itu kita tindak lanjuti kita dengan verifikasi lapangan Bu. Nah, jadi ketika kita sudah lakukan verifikasi lapangan, baru kita tahu benar nggak nih pengaduannya. Tapi itu balik tadi, kalau kewenangan kita langsung kita tidak lanjuti biasanya Bu. Tapi kalau kewenangan kementerian, kami juga sering mengirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup. Karena di Undang-Undang 32 tahun 2009 dan Permen LH 14 tahun 2024 itu jelas Bu. Jadi menteri, gubernur, bupati, wali kota itu menunjuk yang namanya pejabat pengawas lingkungan hidup. Jadi yang melakukan verifikasinya biasanya pejabat pengawas lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Kalau bukan kewenangan kita, nanti kita lakukan verifikasi. Tapi kita tidak dapat memberikan misalnya terkait dengan sanksi Bu. Karena syarat sekarang ini jelas Bu, di mana perizinan berusahanya, di situ persetujuan lingkungannya Bu. Kalau dulu kan dia kalau di daerah ya kewenangan provinsi, kalau di kabupaten kewenangan, kalau lintas kabupaten kewenangan provinsi, kalau di kabupaten kewenangan kabupaten. Tapi di aturan terbaru ini PP 22 tahun 2001 itu di mana perizinan berusahanya, di situ persetujuan lingkungan dan pengawasan Bu. Tapi bukan berarti kita tidak, walaupun bukan kewenangan kita tinggal diam, tapi tetap kita lakukan verifikasi. Terus ini akan kita laporkan ke kementerian. Biasanya setelah hasil verifikasi kita kirim surat ke kementerian, terus kementerian yang akan melakukan verifikasi. Karena nanti sanksi administrasinya kita tidak dapat memberikan karena ini bukan kewenangan kita, jadi sanksi administrasinya dari kementerian, misalnya terkait teguran tertulis, paksaan pemerintah, apa pembukaan izin ataupun sampai sanksi denda. Kalau sekarang udah ada namanya sanksi denda. Ketika mereka membuang misalnya melebihi baku mutu aja bisa dikenain denda misalnya. Tapi dengan perhitungan yang sesuai dengan aturan gitu Bu. Oke, Mbak Asma, ada harapan dan juga pesan-pesan terkait seputar perusahaan ini agar tetap jaga lingkungan dan juga masyarakat di sekitarnya, bukan sekedar mengejar keuntungan untuk hari ini aja. Gimana Mbak? Oke, kita sederhana ya. Ketika misalnya dokumen lingkungannya itu sudah memenuhi aspek sesuai dengan standar prosedur dan tidak menimbulkan dampak lingkungan itu bisa berupa ke lingkungannya langsung atau ke manusianya, tidak menimbulkan dampak buruk kepada lingkungan,
ya kita oke aja gitu. Tapi ketika ini menimbulkan korban, nah itu yang kita tidak bisa. Jadi ya lakukan sesuai aturan dan ayo lihat ke bawah lagi. Karena jujur kami nih dianggap jadi kayak orang yang menolak pembangunan gitu jadinya ya. Jadi kami nggak pernah loh nolak pembangunan. Emang siapa nggak mau gitu ya Bengkulu jadi terang karena listrik. Cuman ketika itu tidak sesuai dengan aturan dan merusak lingkungan, ya kami tetap ibaratnya ayo sesuai jalur lagi gitu. Iya. Gitu, Mbak. Oke, kalau Pak Dodi gimana Pak? Ada pesan-pesan harapan terkait dengan ya mungkin kepatuhan perusahaan terhadap kelestarian lingkungan ini Pak Dodi? Ya kalau bagi pelaku usaha itu ketaatan itu merupakan hal yang wajib, Bu. Jadi sudah di persetujuan lingkungan sudah jelas ada namanya surat pernyataan kesanggupan terkait pengelolaan lingkungan hidup, Bu. Jadi mereka sebelum berusaha mereka wajib di kita itu di dokumen lingkungan itu ada surat pernyataan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan itu wajib. Jadi ada kesanggupan mereka. Ketika mereka dianggap tidak taat, jadi ada sanksi yang diberikan mereka. Jadi kalau masalah pelaku usaha itu wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jadi ketika mereka tidak melakukan itu ada sanksi yang diberikan, itu tadi sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, sampai pencabutan izin juga bisa. Sampai kalau yang sekarang di aturan baru ada namanya sanksi denda, Bu. Jadi kalau ketika itu kami tetap akan memberikan itu, Bu. Jadi memang fungsi tupoksi kami sebagai instansi teknis yang bergerak di lingkungan hidup itu sudah kita jalankan. Yang kena sanksi juga sudah ada, yang dikenakan denda juga sudah ada. Kadang-kadang walaupun dendanya harus dengan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup karena terkait dengan kewenangan, tapi itu sudah kita laksanakan. Oke, semoga makin banyak yang biru kalau bisa gold. Semakin banyak yang patuh karena memang kita pengennya Bengkulu maju, perekonomian jalan terus makin oke, tapi juga lingkungan kita juga tetap lestari. Terima kasih banyak Pak Dodi, Mbak Asma untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat juga untuk mendengar dan penonton RRI Net Bengkulu. Karena memang menjaga lingkungan itu penting banget ya. Bukan cuma untuk kita yang hidup hari ini, tapi untuk generasi yang bakal hidup di masa depan nanti. Thank you sudah mendengarkan podcast Buka Suara. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara.